Kepalanya menggeleng ke kiri, ke kanan gitu. Seraya masih bersenandung lirih yang sama, kemudian terjadilah gerakan lambat. Kepala Mbak Seruni itu tiba-tiba putus. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri dan Horror. Nah, di konten kali ini aku bakal membawakan kisah horor tentang kawan kos yang sudah dianggap bagaikan kakak sendiri. Dirinya itu dikenal baik, cantik, perhatian, pokoknya segalanya deh. Namun, dia ini mempunyai sisi lain yang begitu mengerikan. Nah, semuanya terungkap pas si pencerita ini mengalami kejadian yang tidak ia duga-duga pada malam itu. Malah membuat si pencerita ini mengalami shock atau trauma dan nggak mau menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut ke kawan kamar-kamar kos yang lain maupun kawan di kampusnya gitu. Bahkan juga nggak mau menceritakannya ke orang tuanya sendiri ya kan. Tapi sekarang kita tahu apa yang dialaminya gitu. Nah, kalian penasaran nggak sih apa yang dialami sama si pencerita ini dan kejadian horor apa yang membuatnya shock gitu? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke kisah mirrornya. Cekidai! Nah, orang yang mengalami kejadian ini bernama Tiara. Peristiwa yang akan diceritakannya ini terjadi pada sekitar tahun 2012. Waktu itu usianya 18 tahun. Dan kebetulan Tiara baru saja terima kuliah di sebuah universitas terkenal di Denpasar, Bali. Karena si Tiara ini bukan asli penduduk Bali, maka selama kuliah Tiara ngekoslah dekat kampus. Rumah kos Tiara ini memang khusus untuk mahasiswi. Nggak campur baur sama cowok. Dan bangunan kosnya pun cukup bagus dan modern. Ada sekitar 20 kamar lah di kosan ini dengan fasilitas yang cukup lengkap. Masing-masing kamar bisa dihuni sendiri. Atau bisa juga untuk berdua kalau mau lebih murah. Nah, waktu pertama kali si Tiara ini datang untuk melihat kosan ini, ya tentu saja untuk menanyakan kamar yang kosong ya kan. Ditanyanya sama Tiara ini sama pemilik kos, apa masih ada kamar yang kosong? Malah si Tiara ini ditawari sama ibu kos tersebut, mau nggak si Tiara ini berbagi kamar? Tentunya dengan salah satu penghuni lama kos itu. Yang kebetulan juga nih ya, orang ini juga cari teman sekamar. Alasannya kawan dari penghuni lama ini, which is kawannya si penghuni lama ini gitu, yang mereka berdua ini juga menempati sebelumnya ya kan. Yang satu ini pindah kosan. Jadi penghuni lama ini atau orang yang kena tinggal ini ya kan sedang mencari rekan baru untuk sharing atau satu kamar kosan. Lalu Tiara ini dikenalkanlah sama ibu kos dengan penghuni lama itu yang cari teman sekamar itu loh. Nah, orang itu bernama Seruni. Ternyata Mbak Seruni ini juga kuliah di universitas yang sama dengan Tiara. Namun beda kualitas, beda fakultas. Tiara kuliah di Fakultas Hukum, sedangkan Mbak Seruni ini kuliah di Fakultas Pertanian. Dan Mbak Seruni merupakan kakak tingkat 2 tahun di atasnya Tiara. Jadi bisa dibilang senior lah si Seruni ini gitu. Mbak Seruni ini sendiri perempuan yang memiliki kecantikan khas Bali yang eksotis sekali. Kulitnya halus sewarna kuning langsat, tubuhnya langsing dengan rambut hitam terurai, layaknya gadis Bali. Usianya Mbak Seruni ini 20 tahun. Dia ini ternyata asli orang Bali. Ya pantesan cantiknya kayak orang Bali. Tapi rumah orang tuanya sendiri bukan di Denpasar. Makanya dia harus ngekos juga untuk kuliah. Nah, si Tiara ini kan awal-awalnya merasa senang ya kan? Dan bangga ketika kawan barunya itu, Mbak Seruni, sangat welcome ketika berkenalan dengannya. Yang masih maba ini. Maksud maba ini kawan-kawan mahasiswa baru gitu.
Begitu senangnya si Tiara ini punya kawan sekamar atau bahasa kerennya roommate yang pengertian gitu. Rajin, pembersih, juga baik hati. Dengan cepat Tiara ini menganggap Mbak Seruni bagaikan kakaknya sendiri. Dan bangga juga gitu. Karena Tiara ini bisa berkenalan dengan kakak tingkat yang cantik dan juga populer. Ya belakangan ini Tiara tahulah gitu. Kalau si Mbak Seruni ini sangatlah populer. Tidak hanya di fakultas tempat Seruni ini menuntut ilmu, tapi nih ya, kepopulerannya itu seantero kampus. Karena selain cantik dan baik hati, Mbak Seruni juga tergolong mahasiswi yang pintar. Malahan banyak cowok yang naksir dan mencoba caper sama Seruni. Meskipun setiap hari ada saja cowok yang datang untuk mendekati Mbak Seruni. Tapi setahu si Tiara, Mbak Seruni ini belum punya pacar. Kalau si Seruni ini digodain soal pacar sama si Tiara, palingan Mbak Seruni ini cuma jawab singkat saja gitu. Kalau dirinya mau fokus menyelesaikan kuliah dulu gitu. Nah, tidak terasa sudah hampir 4 bulan Tiara ini kos bersama Mbak Seruni sebagai roommate-nya. Sejak tinggal di kosan bersama Mbak Seruni, semakin hari mereka pun semakin akrab ya kan. Tak jarang lah kalau sama-sama lagi libur kuliah, Tiara dan Mbak Seruni ini pergi bareng untuk cari makan atau hanya sekedar balik untuk keperluan kos lah. Tapi ada kalanya tiada angin tiada hujan, Mbak Seruni ini tiba-tiba saja berubah sikapnya menjadi pendiam dan serius. Tiara sendiri nih ya, bahkan pernah dihardiknya oleh kejadian sepele gitu. Emang dihardiknya kenapa? Nah, begini ceritanya. Pernah waktu itu ketika Tiara pertama kali melihat Mbak Seruni, tiba-tiba diam saja dengan penuh konsentrasi gitu. Lalu spontan saja Tiara ini menggodanya dong. Seperti sebelum-sebelumnya juga, pada kejadian itu ya, tak disangka reaksi Mbak Seruni ini malah nggak seperti biasanya. Pada saat itu dia langsung malah membentak si Tiara. Sampai-sampai nih ya si Tiara ini ketakutan ya kan. Lalu segera meninggalkan Mbak Seruni ini sendirian gitu. Namun uniknya keesokan harinya Seruni ini tersenyum ramah seperti biasanya. Gitu. Dan langsung meminta maaf ke Tiara. Katanya dia itu kemarin sedang PMS, jadi moodnya kurang bagus. Lalu si Seruni ini mentraktir Tiara pada hari itu. Ya tentu saja sebagai permintaan maafnya. Lalu mereka pun kembali berbaikan ya kan. Tapi sejak saat itu Tiara ini malah lebih waspada kalau melihat Mbak Seruni ini tiba-tiba menjadi pendiam gitu. Namun si Tiara ini masih berupaya lah supaya bisa akrab sama Mbak Seruni ini. Kecuali pas Mbak Seruni ini berubah menjadi pendiam saja. Kalau dia sampai si Seruni ini berubah menjadi pendiam lagi, lebih baik aku mengungsi sebentar lah ke kamar kos yang lain. Tapi pada saat ini kejadian yang tidak pernah ia duga-duga seumur hidupnya kejadian sama si Tiara ini. Nah seperti apa? Nah seperti ini nih, simak. Hingga akhirnya pada suatu malam, Tiara ini malah harus menjadi saksi sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Yang takkan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Bagaikan mimpi buruk yang bisa membuatnya menjadi syok maupun trauma. Namun ini bukan mimpi, melainkan kejadian yang benar-benar terjadi yang tidak Tiara duga-duga. Apa itu? Masuk! Pokoknya pada malam itu rumah kos yang mereka tempati ini sudah lengang tanpa ada aktivitas dari penghuninya lagi. Nah Tiara kan sama Seruni punya tempat tidur masing-masing. Meski mereka satu kamar ya kan. Dan biasanya kalau jam tidur Tiara itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam lah. Namun tak seperti biasanya pada malam itu dari jam 7
Tiara sudah tidur duluan. Dia tidur lebih cepat lah pada hari itu. Mungkin pada saat itu ya, Tiara ini sampai kelelahan seharian gara-gara ada tiga jadwal kuliah yang harus dia ikuti, hingga membuat dirinya capek kali. Dan waktu mau tidur itu ya kan, Tiara ini sendirian aja di kamar. Sedangkan Mbak Seruni ini masih belum pulang dari kegiatan hariannya. Ingat ya, si Seruni belum pulang. Pas Tiara tidur dari jam 7 malam tadi, otomatis tubuhnya merasa cukup beristirahat ya kan. Tiara pun terjaga karena lapar. Ya memang Tiara tadi belum sempat makan malam. Nah, dalam remang-remang cahaya lampu koridor yang kayak gimana gitu, yang masuk dia lewat ventilasi kamar ya kan, suasananya agak gimana gitu ya kan. Si Tiara ini masih dalam posisinya berbaring, diam saja. Tiara lirik tuh jam yang ada di atas pintu, yang sudah menunjukkan sekitar pukul 12:30 WITA, yang berarti jam 12:30 pagi tuh. Sedikit gambaran mengenai kamar kos mereka. Kamarnya itu berukuran 4 kali 4 meter. Jadi kalau ada yang membuka pintu kamar mereka, akan terlihat jelas di tempat posisi tidurnya Tiara. Tempat tidurnya si Tiara itu berada di sisi jauh sebelah kiri yang arahnya menyilang dari pintu gitu. Sedangkan posisi tempat tidurnya Mbak Seruni sejajar dengan tempat tidurnya si Tiara. Tapi mungkin lebih dekat lah letaknya dari pintu. Di antara tempat tidur mereka yang masing-masing single bed ini, terdapat nih sebuah meja nakas berlaci. Ukurannya itu sedang, yang berfungsi sebagai pemisah antar kasur mereka. Nah, suasana malam itu terasa sepi kali. Tidak ada suara apapun, kecuali dengungan kipas angin yang sedang berputar di pojok kamar mereka, menebas gerahnya udara malam gitu. Sambil berbaring menyamping, Tiara ini menatap tuh ke arah tempat tidurnya Mbak Seruni ini dari balik selimut gitu. Tiara ini mager, malas bergerak. Si Tiara ini seraya-raya mengingat apakah di kamar masih ada stok makanan. Ya tentu saja ya kan, untuk menganjar perutnya si Tiara yang kebetulan kelaparan pada malam itu. Kan si Tiara ini kan sambil bengong tuh melihat ke arah kasur Mbak Seruni. Tapi di balik selimut ya kan, tiba-tiba Mbak Seruni bangkit perlahan dari tempat tidurnya. Dan kemudian si Seruni ini duduk di atas tempat tidurnya dalam posisi membelakangi si Tiara. Entah kapan si Seruni ini pulang, Tiara kan nggak tahu. Si Tiara ini kan tadi tertidur ya kan, nggak tahu tuh si Tiara. Tiba-tiba sudah ada saja Mbak Seruni ini di atas tempat tidurnya. Pas posisi duduk membelakangi si Tiara, Tiara ini kan bangun tuh meskipun dia ngintip di balik selimutnya ya kan. Tiara ini berpikir, mungkin Mbak Seruni ini mau ke toilet kali gitu. Namun Mbak Seruni ini menoleh ke kiri, lalu ke kanan, kayak melihat sekitarnya gitu. Kayak gitulah. Tapi si Tiara diam saja sambil berpura-pura tidur. Dalam posisi mengintip Mbak Seruni ini dari balik selimutnya ya kan. Karena entah mengapa pada malam itu Tiara merasa enggan aja sih membuka pembicaraan. Kan posisi mereka sama-sama terbangun tuh. Bisa saja ya kan kalau si Tiara ini mau ngajak ngobrol si Mbak Seruni itu. Tapi ya itu tadi, enggan saja membuka pembicaraan. Tiara hanya mengawasinya dari balik selimut, dari balik meja nakas. Yang posisinya nih ya, meja nakas itu sedikit menutupi kepalanya si Tiara. Ini kasur Seruni, ini kasurnya si Tiara, di tengah-tengahnya meja nakas. Tiara ini kan posisinya sambil berbaring ya kan, mengintip dari balik selimut yang sedikitnya agak terhalang lah sama meja nakas. Mengintip ke arah Seruni yang posisinya yang lagi duduk tuh di atas kasurnya ya kan. Kayak gitulah. Kawan-kawan, sampai sini paham ya kan?
Nah, tiba-tiba sayup-sayup Tiara ini dengar ada suara senandung lirih dari arah Mbak Suruni yang lagi duduk. Senandung dengan irama dan suara yang sangat begitu asing Tiara dengar gitu. Yang pasti belum pernah didengar sama Tiara. Lalu tubuh Mbak Suruni itu bergetar dengan hebatnya gitu. Masih dalam posisi bergetar aneh, tubuh Seruni yang langsing itu bangkit dari duduknya, kemudian bergerak membungkuk hingga badannya itu terlipat menjadi dua. Lalu tegak, begitu teruslah gerakannya hingga terus berulang-ulang. Memang kayak orang kerasukan, tapi dengan gaya yang lentur. Nah, Tiara ini kan udah hampir 4 bulan ya ngekos bersama Seruni itu. Ya tentu saja Tiara belum pernah melihat si Seruni kayak orang mabuk gitu. Otomatis Tiara kan merasa aneh ya kan? Apalagi mereka ini sudah 4 bulan sekamar bareng. Kok Mbak Seruni tiba-tiba aneh gini gitu? Tiara sangat terpanjat melihat pemandangan aneh itu. Tapi nalurinya si Tiara menyuruhnya untuk tetap diam dan tak bergerak gitu. Diam saja Tiara dari balik selimutnya ya kan. Pokoknya ada semacam horor yang Tiara rasakan yang menyelimuti udara kamarnya pada saat itu. Di telinganya si Tiara terdengar tuh irama detak jantungnya sendiri. Berdetak terdengar keras ya kan, saking parnonya. Namun si Tiara masih terdiam membatu seraya menahan nafasnya. Lalu si Tiara itu berdoalah dalam hatinya. Semoga suara detak jantung dan nafasnya itu jangan sampai kedengaran sama sosok aneh tersebut. Yaitu si Tiara ini sungguh takut dong kehadirannya nanti bisa terdeteksi sama sosok yang di hadapannya itu. Nanti kalau sampai ketahuan sebenarnya Tiara ini belum tidur, ya bisa berabe ya kan. Pokoknya pada waktu itu yang Tiara rasakan, waktu sedetik saja begitu menyiksa Tiara gitu. Bahkan detik demi detik yang berlalu bagaikan setahun lamanya. Pokoknya dari balik mata Tiara yang terpecing itu, Tiara ini sambil memicingkan matanya ya kan. Tapi dia berusaha melihat tuh, kayak berusaha tetap memantau apa yang akan dilakukan oleh sosok Mbak Seruni itu. Memang nih ya, dari posisi tempat tidurnya, Tiara ini bisa melihat ke arah atau ke seluruh penjuru kamar yang juga luasnya nggak seberapa lah gitu. Nah, Tiara dalam heningnya udah berpikir macam-macam tuh. Apakah nanti aku akan dicelakainya? Lalu kemana dirinya itu harus bersembunyi? Yang posisinya di dalam kamar yang begitu sempit dan juga terkunci itu. Beribu kekhawatiran mengisi benaknya si Tiara. Ya wajar lah, Tiara udah takutnya level berapa tuh. Tiara terus memantau Mbak Seruni gitu. Meskipun berpura-pura tidur, Mbak Seruni pun melangkah pelan ke belakang pintu kamar itu. Masih dalam posisi mirip orang kerasukan ya. Rambutnya megar acak-acakan menutupi kepala dan batang lehernya. Pokoknya sungguh berbeda lah dengan penampilan sehari-harinya yang begitu rapi dan feminim seperti yang sudah dikenal sama Tiara selama ini. Namun pada malam itu sungguhlah berbeda. Mbak Seruni ini berdiri akan menyandar pada dinding di samping pintu kamarnya itu. Dengan posisi mata Mbak Seruni ini masih terpejam gitu. Kepalanya menggeleng ke kiri, ke kanan gitu. Seraya masih bersenandung lirih yang sama. Kemudian terjadilah gerakan lambat, kepala Mbak Seruni itu tiba-tiba putus, terlepas dari badannya dengan sangat mengerikan. Tapi nih ya, kepalanya tuh tidak jatuh mengelinding loh, malah terbang. Udah kebayang kalian kan? Kepalanya itu melayang gitu. Lalu rambutnya yang megar itu berkibar-kibar tuh, kayak gimana ya? Kayak jadi sayapnya gitulah. Di bagian pangkal batang lehernya itu juga ikut terlepas ya kan, yang lehernya itu tampaklah di bawah lehernya itu kan lehernya ikut terlepas tuh. Di bawah lehernya ikut yang terlepas itu juga tampaklah gumpalan berlumur darah segar dan berurat penuh denyut-denyut seram gitu. Barulah Tiara sadari kalau yang ia lihat itu Lea.
Kalau kita menyebutnya kuyang ya kan, gumpalan darah segar atau urat-urat nadi itu yang dilihat Tiara itu ya kan, adalah isi badan maupun raga Mbak Seruni itu. Ih, ngeri sih kalau dibayangin, ya Allah. Nah, pas Mbak Seruni ini kayak orang kerasukan ya kan kepalanya terputus tuh. Masih dalam posisi mata yang terpejam. Yang awalnya dari sedari tadi masih terpejam, tiba-tiba menjadi melotot tajam gitu. Dan matanya itu telah berubah menjadi warna merah membara. Kepalanya itu pun terbang bergerak ke sana kemari, searah dengan matanya yang menatap liar ke semua arah di ruangan itu. Kalau melihat ke sini ya kan terbang ke sini, kalau melihat ke situ terbang ke situ, kayak gitulah. Pokoknya nih ya, arah mata kemana mata itu melihat, ke arah situ terbangnya gitu. Nah, mulut Mbak Seruni ini menyeringai. Ih, nggak kebayang nggak sih? Tampak sepasang taring di kedua sisi seraya mengeluarkan suara menyikik. Aduh, nggak kebayang sih, serius. Yang makin membuat Tiara ini merinding, detik berikutnya nih ya, sosok Lea itu terbang tuh ke arah tempat tidurnya Tiara. Otomatis nih ya, si Tiara ini perasaannya udah nggak karuan lagi. Begitu takut si Tiara ya kan, apa sosok Lea ini tahu kalau si Tiara ini baru saja menyaksikan ritual transformasi Mbak Seruni pada malam itu. Tapi kepala itu cuma meleset doang ternyata, melewati Tiara yang berpura-pura tidur. Terbangnya itu keluar kamar, melalui sela-sela ventilasi kamar. Ventilasi kamar itu dekatlah dengan tempat tidurnya Tiara gitu. Namun rasa cemasnya Tiara, takut, khawatir, atau gimana lah, belum berakhir. Karena masih ada tubuh tanpa kepala berdiri tegak membisu di balik pintu kamar itu. Ini pintu nih dalam keadaan terkunci. Aduh, nggak kebayang nggak sih? Misalkan ya, ini kan pintu nih gitu, dalam posisi terkunci. Sedangkan tubuh tanpa kepala itu di bagian sini nih, dalam posisi berdiri. Aduh, kasian banget sih si Tiara ini. Bahkan si Tiara ini tidak bisa memejamkan matanya sedikit pun sampai subuh menjelang. Sungguh tak terbayangkan rasa ngiri yang dirasakan Tiara pada saat itu. Ketika itulah Tiara ini menyadari teman sekamarnya itu mempunyai ilmu Lea. Pokoknya kejadian horor yang baru saja Tiara saksikan membuatnya syok dan tidak habis pikir gitu. Kenapa ini bisa terjadi kepada dirinya? Masih di posisi yang sama ya kan? Tiara pun sampai meneteskan air matanya gitu. Yaitu karena ketakutannya dan ketidakberdayaannya. Terus air matanya menetes terus hingga tanpa sadar Tiara pun tertidur. Lalu pada esok harinya Tiara terbangun kesiangan. Nah, ketika Tiara ini baru buka mata ya kan, Mbak Seruni ini sedang duduk di tempat tidurnya sambil menatap ke arah Tiara yang baru saja membuka mata. Pokoknya entah kapan lah dia ini berwujud normal kembali, Tiara terkesiap. Refleks melirik ke arah pintu kamar dan langsung duduk tuh dengan waspada. Tiara langsung memandang Mbak Seruni ini dengan wajah wajah pucat pasi dengan ekspresinya yang begitu ketakutan. Ya wajar dong, dia habis lihat kau jadi Lea. Siapa yang nggak takut ya kan? Nah lanjut. Namun reaksi Mbak Seruni ini membelaka kaget gitu gara-gara melihat reaksi Tiara. Lalu Mbak Seruni ini kayak tertawa kecil gitu. Kayak gitulah gara lihat tingkah anehnya si Tiara ya kan. Tanyanya sama Seruni, Tiara, kamu sakit ya? Muka kamu kok pucat kali. Tanya Mbak Seruni dengan perhatiannya ya kan. Mbak Seruni kan emang perhatian orangnya ya kan. Meskipun ya kalian tahulah. Namun reaksi Tiara ini kayak merasa aneh, ragu, bimbang, semuanya bercampur aduk deh. Nah ini berpikir, Seruni ini tahu nggak sih kalau aku lihat dia semalam gitu? Atau dia tengah berpura-pura gitu?
Pokoknya itulah yang membuat Tiara ini perasaannya bercampur aduk gitu. Kayak es krim. Kayak es krim enak dong. Tapi yang jelas sejak kejadian pada malam itu, Tiara malah tidak bisa lagi tidur nyenyak di kamar kos tersebut. Ya wajar lah. Kalau gue posisi Tiara ya, entahlah, gue juga bingung. Malah si Tiara ini juga nggak berani bercerita kepada siapapun mengenai kejadiannya pada malam itu. Tidak kepada teman kosnya, selain Seruni ya, teman kuliah yang lain, bahkan orang tuanya sekalipun. Tiara pendem aja sendiri. Bahkan Tiara ini juga nggak berani langsung pindah kosan. Yaitu karena takut nanti Mbak Seruni akan curiga. Lalu selama tinggal di situ, sehabis kejadian mengerikan itu ya kan, Tiara ini berusaha bersikap normal kepada Mbak Seruni. Meskipun ya, yang dia lakukan begitu tersiksa. Pokoknya pada saat itu terasa sulit kali. Karena setiap kali Tiara memandang Mbak Seruni, Tiara ini selalu bergedik ngiri mengingat wujud seramnya. Pada saat kejadian itu ya kan, isi pikirannya si Tiara, kalau dirinya itu pindah cepat, nanti Mbak Seruni malah curiga gitu. Lalu pada akhirnya 2 bulan kemudian, Tiara baru berani keluar dari kosan tersebut. Dengan alasan Tiara ini diajak kontrak rumah bersama saudara sepupunya gitu. Baru deh sehabis saya pindah dari kosan itu, Tiara pun bisa bernafas lega. Setelah tidak lagi harus tinggal di kosan itu ya kan. Dan Tiara pun tidak pernah berjumpa lagi dengan Mbak Seruni setelah ia pindah. Tamat. Serius nih ya, bagus sih kisah Tiara ini. Ini kisah nyata loh ya. Kayak nggak menyangka aja gitu. Bisa dibilang Mbak Seruni ini teman dekatnya si Tiara lah gitu. Ternyata teman dekat Tiara tersebut mempunyai sisi gelap, begitu gelap, pokoknya gelap lah, yang mengerikan. Orang yang kita kira baik, cantik, populer, perhatian juga gitu. Ternyata dibaliknya kayak gitu ya kan. Udah nggak kebayang deh kalau aku sampai di posisi Tiara. Ya Allah, jangan sampai terjadi deh. Tapi nih ya, apa jangan-jangan kawan sekamar Seruni sebelumnya itu, sebelumnya kan yang sebelum Tiara kan ada juga kawan sekamar Seruni ini ya kan. Pokoknya sebelum Tiara juga ada tuh kawan sekamar Seruni ini. Kan teman Seruni yang sebelumnya itu juga pindah tuh. Apa jangan-jangan alasan pindahnya itu, apa mengetahui nggak ya soal sisi lain Mbak Seruni ini? Bisa jadi kawan sebelumnya itu karena mengetahui itu dia pindah juga gitu. Nah, menurut kawan gimana? Jangan lupa komen, oke? Nah, terima kasih buat kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong dan nyalakan notifikasinya supaya kawan-kawan semua dapat video apa nih? Pokoknya video-video aku terbaru lah gitu. Oke, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.